Tabik Pun, Ya pun. selamat datang di Suara Bella, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan topik Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster NIK sebagai NPWP orang pribadi. Kali ini bersama saya Reski yang akan menjadi host podcast kita kali ini. Bersama saya telah hadir Pak Ishak, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Selamat siang Mas Ishak. Selamat siang. Selamat siang juga untuk kawan Bella dimanapun berada. Ya. Pak Ishak, Ya. sebelum Undang-Undang HPP ini diundangkan, sudah banyak nih kontroversi yang beredar di masyarakat. Bagaimana sih pendapat Mas Ishak terkait pemberitaan tersebut? Semua pemberitaan yang beredar itu tidak benar. Nah, ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat, terutama untuk kawan Bella di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu Lampung. Ini menarik ya, Mbak Betty. Jadi coba kita kupas. Kalau kita lihat dari laman web Kominfo itu kan merupakan situs terpercaya terkait dengan disinformasi berita terkait dengan HPP ini. Nah, kalau kita lihat di situs tersebut, di situ diberitakan yaitu terkait dengan informasi yang beredar di media sosial Facebook. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa ada narasi ya. Narasinya itu menyebutkan ada ketentuan baru nomor induk kependudukan atau NIK sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak, sehingga orang yang memiliki KTP atau kartu tanda penduduk diwajibkan pembayaran pajak. Itu berita yang beda, itu tidak benar. Jadi faktanya adalah sesuai dengan Undang-Undang HPP, tidak semua orang yang memiliki NIK atau KTP itu dikenakan kewajiban perpajakannya, karena di Undang-Undang HPP sendiri ada batasan tidak kena pajaknya itu Mbak Betty. Jadi di situ tuh jika terpenuhi syarat subjektif dan objektif baru dikenakan kewajiban perpajakan. Nah, untuk saat ini untuk orang pribadi itu kan ada, kalau dia tidak kawin ya, itu kan ada batasannya 4,5 juta per bulan, itu dia tidak bayar pajak. Apalagi dia sudah menikah, punya anak, itu ada tambahan lagi gitu. Nah, untuk pelaku orang pribadi yang menggunakan PP 23 nanti di tahun 2022 itu malahan ada batasan omset yang tidak kena pajak, yaitu sampai dengan 500 juta. Jadi informasi yang beredar itu adalah tidak benar. Begitu, berarti pemberitaan tersebut hoax ya Pak ya? Iya, betul-betul hoax. Tuh, kita dapat informasi lagi kawan pajak. Nah, untuk berikutnya Mas, saya mau nanya nih terkait ketentuan NIK sebagai NPWP yang ada di undang-undang tersebut, bagaimana sih Mas? Pertanyaan bagus Mbak Betty. Jadi sebenarnya di dalam Undang-Undang HPP sendiri terkait dengan NIK sebagai NPWP itu ada di pasal 2. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 1A. Nah, kalau pasal 2 ayat 1 dan 1A itu bunyinya sebagai berikut, di mana wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak terdekat. Nah, di situ juga disebutkan bahwa kepadanya akan diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi warga negara Indonesia itu nanti nomor pokok wajib pajaknya menggunakan NIK. Di situ bunyinya kayak gitu Mbak Betty. Jadi penggunaan NIK itu ada di pasal 2 ayat 1A gitu. Nah, untuk persyaratan lebih lanjut ya terkait dengan NPWP ini tadi di awal sudah disebut di pasal satunya itu ada persyaratan subjektif dan objektif. Jadi ketika warga negara Indonesia ya, bayi yang baru lahir itu kan pasti sudah memiliki NIK itu. Nah, itu tidak otomatis serta-merta dia memiliki NPWP, enggak gitu. Nanti ketika dia sudah dewasa, setelah selesai dia kuliah atau dia telah memiliki penghasilan, baru dia nanti
didaftarkan atau mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Begitu. Oke. Begini Mas, yang pertanyaan paling ditunggu-tunggu masyarakat nih. Iya. Kapan sih implementasi atau mulai berlakunya NIK sebagai NPWP orang pribadi? Oke, kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri, kan undang-undangnya itu udah ditetapkan kemarin tanggal 27 Oktober ya, nggak salah, Oktober 2021, untuk ketentuan KUP dan lain udah mulai berlaku. Nah, terkait dengan NIK sendiri sebagai NPWP, karena ini adalah proses panjang ya, tidak serta-merta mulai berlaku gitu. Jadi untuk sampai dengan saat ini itu masih artinya masih menggunakan NPWP yang lama. Proses integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan memerlukan waktu dan tahapan-tahapan. Artinya dari undang-undang HPP ini akan turun PMK, PP dan SE untuk aturan pelaksananya. Sehingga dari pernyataan Direktur Jenderal Pajak Pak Suryo Utomo, beliau mengatakan bahwa pembelakuan NIK sebagai NPWP itu diperkirakan tahun 2023. Jadi saat ini wajib pajak OP masih bisa menggunakan NPWP yang ada saat ini, yang berlaku saat ini dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oke, jadi mulai berlakunya tahun 2023 ya Mas? Iya. Oke, berarti kita masih bisa menggunakan 15 nomor NPWP yang udah kita miliki. Iya, masih bisa. Masih menggunakan NPWP yang lama. Oke. Nah, sekarang tujuan dari NIK menjadi NPWP itu apa ya, Pak? Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan sistem yang baru ini, maka ini penting nih buat para bos-bos besar ke depannya. DJP itu akan memiliki sistem baru di mana terintegrasi dengan data Dukcapil pada tahun 2023 nanti. Sehingga para bos besar itu yang biasanya dia punya harta itu atas nama supirnya, atas nama anaknya atau atas nama siapa deh gitu, itu sudah tidak bisa lagi, jadi sudah tidak bisa lagi kemanapun. Maka para bos besar itu nanti di undang-undang HPP ini juga ada klaster PPS itu. Nah, makanya dengan waktu yang terbatas yang mulai berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 itu harap dimanfaatkan. Nah, terkait dengan PPS sendiri nanti kita akan coba buat podcastnya khusus terkait dengan PPS. Oke Mas, selanjutnya pertanyaan penting nih Mas, terkait masalah keamanan data, bagaimana ya? Ini memang penting ya, karena dari awal sudah banyak yang menanyakan data Dukcapil sendiri bisa jebol. Nah, gimana nanti kalau NIK sebagai NPWP? Nah, sebenarnya Mbak, selama ini Direktorat Jenderal Pajak sudah banyak mengembangkan sistem online ya. Jadi pelaporan sudah melalui filing, halaman DJP online dan juga pendaftaran NPWP melalui e-Gek. Nah, di situ kita sudah menerapkan standar keamanan ganda di mana untuk laman DJP online sendiri sudah menggunakan OTP gitu. Jadi salah satu yang pelaku saat ini di dunia perbankan juga sudah menggunakan OTP dan kita juga sudah menggunakan OTP. Mudah-mudahan keamanan kedepannya juga tetap menjadi prioritas dan juga di sini sedang dirancang ya oleh pemerintah terkait dengan keamanan data pribadi, di mana nanti sudah dibentuk badan cyber untuk pengawasan keamanan data. Sudah dipikirkan matang-matang ya Mas tentunya? Iya, oleh pemerintah dan anggota dewan. Oke. Nah, untuk penutup nih Mas, apa yang ingin Mas Ishak sampaikan terkait NIK sebagai NPWP? Penutup ya untuk kawan pajak bela dimanapun berada, dengan pembelakuannya undang-undang HPP di mana NIK akan berubah menjadi NPWP, ini merupakan salah satu kemudahan bagi orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, di mana nanti yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif itu dapat segera
mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Mungkin kedepannya hanya memerlukan notifikasi bahwa yang bersangkutan sudah layak memiliki kewajiban perpajakan. Nah, dan yang paling penting ini yang bisa kita lihat nanti kedepannya dompet kita nggak perlu tebal lagi, karena nanti kartunya cukup KTP doang. Dan juga nanti kan sudah ada tuh peraturan presiden terkait dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah itu wajib harus memasukkan NIK dan NPWP. Nah, berarti ke depan arah single identity number tuh sudah akan jalan. Jadi ke depan tuh warga negara Indonesia cukup hanya butuh KTP doang untuk pemenuhan selain kewajiban perpajakan juga untuk yang lain-lainnya. Jadi harapannya sehingga nanti ke depannya akan timbul suatu sistem perpajakan yang simple, transparan dan akuntabel demi memenuhi penerimaan negara untuk menjalankan roda pemerintahan yang kita cintai ini. Jadi lebih simpel ya Mas ya? Iya. Nah, buat kawan pajak bela, mari kita hitung setor lapor kewajiban perpajakan kita dengan benar. Untuk informasi lebih detail, kawan pajak bela bisa datang ke KPP Pratama tempat kawan pajak bela terdaftar atau dapat menghubungi Kring Pajak di 1500 200. Oke kawan pajak bela, karena ini di penghujung tahun 2021, jangan lupa nanti di awal tahun nanti ada kewajiban pelaporan SPT tahunan orang pribadi baik sebagai pegawai maupun sebagai pelaku usaha UMKM. Nah, untuk yang badan usaha juga seperti itu. Nah, maka jangan lupa untuk lapor di awal biar lebih aman, lebih cepat dan lebih nyaman dalam hal untuk pelaporannya. Oke. Kawan pajak bela, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan follow akun Instagram kita di @pajakbengkululampung. Bela Campoha, pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.